Apa kau melihat pesan pemimpin? Iya. Dia bilang saudari Lee dipindahkan ke gereja Tongcheng untuk pekerjaan penyiraman mereka. Bagaimana menurutmu? Banyak saudara-saudari dipindahkan dari gereja kita akhir-akhir ini. Termasuk 3 orang di tim penyiraman. Sekarang, saudari Lee kepala tim penyiraman akan pergi juga. Begitu dia pergi, siapa yang akan bisa menggantikan posisinya? Tidak bisakah pemimpin mencari orang dari gereja lain? Karena saudari Lee mengurus banyak gereja, kenapa harus selalu dari gereja kita? Dia pasti punya banyak pertimbangan saat mengambil seseorang dari gereja kita. Dalam pesannya, dia berkata memindahkan saudari Lee, terutama karena polisi banyak melakukan penangkapan di daerah itu baru-baru ini, termasuk pemimpin dan pekerja gereja. Banyak anggota gereja, terutama orang percaya baru, hidup dalam ketakutan dan kelemahan, jadi butuh penyiraman dan dukungan. Itu sebabnya saudari Lee dipindahkan. Dia melakukan ini untuk mendukung pekerjaan gereja secara keseluruhan, dan itu sejalan prinsip. Kita harus mendukungnya. Kau benar. Aku tahu di saat seperti ini, kita harus mengerahkan segala daya. Tetapi sudah 8 saudara-saudari yang dipindahkan belakangan ini satu demi satu. Dan itu berdampak pada keefektifan pekerjaan kita. Kini saudari Lee juga akan pergi. Dia bertanggung jawab atas penyiraman di sini. Kualitasnya baik, cakap, dan membuahkan hasil dalam tugas. Dengan dia di sini, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak hanya harus menemukan orang untuk menggantikannya. Tetapi jika produktivitas kita menurun, akankah pemimpin berkata kita tidak kompeten dalam tugas? Itu akan sangat memalukan. Awalnya aku juga merasa begitu. Aku takut gereja kita tidak akan berjalan baik tanpanya, membuat kita terlihat buruk dan pemimpin akan berkata kita tidak cakap. Jadi aku tidak ingin melihatnya pergi. Namun aku sadar, ini keadaan khusus. Mereka lebih membutuhkan penyiraman untuk mendukung saudara-saudari. Jika kita tidak bersedia melepaskan dia, bukankah itu egois dan menghambat pekerjaan rumah Tuhan? Aku merasa ini masalah serius dan harus benar-benar merenungkannya. Jadi dalam waktu teduhku pagi ini, aku mencari firman Tuhan yang membahas keadaanku. Dan aku menemukan beberapa kutipan bagus. Benarkah? Mari masuk untuk membacanya. Baiklah. Bagus. Di dalam rumah Tuhan, asalkan orang mengejar kebenaran, maka mereka bersatu di hadapan Tuhan dan tidak terpisah, serta memiliki tujuan yang sama. Melaksanakan tugas mereka, melakukan pekerjaan mereka, bertindak berdasarkan prinsip kebenaran, dan memenuhi kehendak Tuhan. Jika sasaranmu bukan untuk tujuan ini, tetapi demi dirimu sendiri, demi memuaskan keinginan egoismu sendiri, maka ini pengungkapan watak jahat yang rusak. Di dalam rumah Tuhan, orang melaksanakan tugas berdasarkan prinsip kebenaran. Tindakan orang tidak percaya dikuasai oleh watak jahat mereka. Ini 2 jalan yang sangat berbeda. Di antara orang tidak percaya, masing-masing orang memiliki kepercayaannya sendiri. Masing-masing memiliki tujuan dan rencananya sendiri. Masing-masing hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi mereka terdorong untuk berjuang demi keuntungan apapun. Mereka berbeda, terbagi, terpecah, karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Namun sifat tujuan mereka adalah sama, mereka semua bertindak untuk diri mereka sendiri. Dalam hal ini kebenaran tidak berkuasa. Watak jahat iblis yang memegang kekuasaan dan penguasaan total, kendali atas diri mereka sendiri telah direbut dari mereka. Oleh watak jahat mereka yang rusak, yang mengakibatkan mereka semakin terjerumus ke dalam dosa. Di dalam rumah Tuhan, jika prinsip, metode, motivasi, dan titik awal tindakanmu tidak berbeda dengan tindakan orang tidak percaya, jika tindakanmu juga tunduk pada manipulasi,
kendali dan manuver dari watak jahat yang rusak, dan titik awalnya adalah kepentingan, kebanggaan, dan reputasimu sendiri, maka pelaksanaan tugasmu tidak akan berbeda dengan tindakan orang tidak percaya. Amin. Amin. Kau mau baca yang berikutnya? Tentu. Esensi keegoisan dan kekejian antikristus sangat jelas. Aspek ini sangat menonjol. Ketika engkau bersekutu dengan mereka, apapun yang tidak berkaitan dengan status dan reputasi mereka tidak menarik bagi mereka. Mereka tidak peduli. Dan seolah hal-hal ini tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka tidak pernah berusaha mencari kebenaran di dalamnya dan memahami kehendak Tuhan. Mereka tidak akan memandang segala sesuatu dari gambaran yang lebih besar. Dan tidak akan memikirkan pekerjaan rumah Tuhan. Di dalam lingkup pekerjaan rumah Tuhan, memindahkan orang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan adalah perlu. Sebagai contoh, pemimpin bertanggung jawab atas pekerjaan kelompok dan perlu untuk memindahkan seorang anggota kelompok ke kelompok lain untuk melaksanakan tugas mereka. Ini diperlukan oleh pekerjaan rumah Tuhan. Jadi berdasarkan akal sehat manusia, bagaimana hal ini seharusnya ditangani? Sesuai dengan keadaan tersebut, pemimpin itu harus mencari pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Setelah orang yang sesuai telah ditemukan, orang yang menggantikan sebelumnya harus dibebaskan dari tugas itu dan diizinkan pergi ke tempat di mana mereka dibutuhkan oleh pekerjaan rumah Tuhan. Ini karena manusia bukanlah entitas tunggal, tetapi bagian dari rumah Tuhan. Mereka harus pergi ke pekerjaan rumah Tuhan manapun yang membutuhkan mereka, kecuali jika mereka dipindahkan sesering yang diinginkan, di mana ini melanggar prinsip. Jika itu pemindahan normal, yang sesuai dengan prinsip, tidak ada pemimpin yang berhak menghentikannya. Apakah menurutmu ada pekerjaan yang bukan pekerjaan rumah Tuhan? Apakah ada pekerjaan yang tidak melibatkan perluasan rencana pengelolaan Tuhan? Semua itu pekerjaan rumah Tuhan. Setiap pekerjaan adalah sama dan tidak ada pekerjaanmu dan pekerjaanku. Namun, apa respons antikristus ketika menghadapi keadaan semacam ini? Mereka tahu siapa yang paling sesuai, siapa yang terbaik, tetapi bukan itu yang mereka berikan. Mereka hanya memberikan 2 orang biasa. Dan kemudian mencari dalih tertentu untuk mempersulit dirimu. Entah mengatakan betapa pekerjaan sangat menyibukkan, atau mereka kekurangan orang, sulit mencari orang, dan jika kedua orang ini dipindahkan, pekerjaan akan terpengaruh, dan mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka lakukan, dan membuatmu merasa bersalah. Bukankah ini cara setan bekerja? Beginilah cara orang tidak percaya melakukan segala sesuatu. Apakah orang yang bertindak seperti ini di dalam rumah Tuhan adalah orang yang baik? Apakah mereka orang yang bertindak berdasarkan prinsip? Tidak. Inilah yang dilakukan orang tidak percaya. Dan bukankah ini egois dan keji? Amin. Amin. Firman Tuhan begitu tajam. Ini menyingkap keadaanku. Pemimpin memindahkan orang untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan gereja. Ini agar pekerjaan gereja tidak terhambat. Namun aku tak melihat gambaran besarnya, justru mengutamakan kepentingan pribadi. Aku takut tanpa saudari Lee, beban dan pekerjaanku akan bertambah. Hasil kita terpengaruh dan kita terlihat buruk. Karena menyangkut kepentingan pribadiku, aku tidak siap tunduk. Di luar, aku tak melakukan apapun untuk melawannya, tetapi menentang dan mengeluh dalam hati. Aku sadar dalam tugasku. Aku hanya memikirkan kepentingan, reputasi, dan statusku sendiri, tidak mempertimbangkan pekerjaan rumah Tuhan atau kehendak Tuhan. Aku bertindak egois karena kepentingan sendiri. Apa bedanya itu dengan orang tidak percaya? Aku merasa bersalah setelah membaca firman Tuhan ini. Aku tahu tentang penangkapan besar di Tongcheng. Jadi gereja butuh orang yang bijaksana dan berani untuk memberi dukungan. Saudari Lee telah lama menjalani tugas penyiraman. Dia berwawasan luas dan tak tergoyahkan. Dia cocok untuk tugas itu. Kebutuhan gereja Tongcheng lebih mendesak daripada kita. Tetapi dengan egois, aku tidak ingin melihatnya pergi. Bukankah itu mengganggu pekerjaan gereja?
Sebagai pemimpin gereja, aku tidak menjunjung kepentingan rumah Tuhan pada saat kritis. Justru hanya memikirkan kepentingan pribadiku. Lalu, aku mengaku khawatir tentang keefektifan gereja kita sebagai pembenaran untuk menghalangi pemimpin membuat pengaturan kerja yang tepat. Itu egois dan licik, tidak punya kemanusiaan. Iya, Aku tidak akan sadar tanpa penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan. aku punya 2 kutipan lagi. Mari kita baca itu juga. Baiklah. Menurutmu, apakah tanpa adanya satu orang yang cakap bisa membuat pemimpin atau kepala tim sama sekali lemah? Apakah mereka khawatir pekerjaan diperlambat dan memengaruhi status serta cengkraman pada orang di bawah mereka? Ya. Jadi, mereka ingin menguasai para profesional. Jika orang-orang ini dipindahkan ke tempat lain, itu akan seperti kehilangan orang yang paling mereka andalkan. Kecepatan dan efisiensi pekerjaan mereka akan terpengaruh, yang pada akhirnya akan memengaruhi status mereka. Inilah yang mereka pikirkan. Setelah memikirkan statusnya, mereka tidak membiarkan orang-orang ini pergi. Ini keegoisan dan kekejian. Rumah Tuhan mengordinasikan personelnya berdasarkan prinsip. Ini tidak ada kaitannya dengan pemimpin, kepala tim, atau individu manapun. Semua orang harus bertindak berdasarkan prinsip. Ini aturan rumah Tuhan. Jadi orang yang tidak mengikuti prinsip rumah Tuhan, yang selalu berkomplot dan membuat rencana untuk kepentingan dan status diri mereka sendiri, bukankah mereka egois dan keji? Mereka memperalat saudara-saudari. Mereka memanfaatkan orang-orang yang cakap ini untuk bekerja bagi mereka, untuk mempertahankan efisiensi kerja dan memperkuat status diri mereka sendiri. Inilah sasaran mereka. Dilihat dari luar, jika engkau tidak melihat dengan saksama, orang ini tampak sangat bertanggung jawab. Orang tidak percaya akan menyebut mereka orang terkemuka, orang yang cakap, dan akan berkata, mereka memiliki kemampuan yang hebat dan punya ilmu simpanan bila menyangkut mempertahankan orang. Ini sumber kecemburuan, ini sesuatu yang diinginkan orang dan hal ini dipuji. Tetapi rumah Tuhan justru sebaliknya. Di rumah Tuhan hal ini dikutuk. Tidak memikirkan pekerjaan rumah Tuhan yang lebih luas, hanya memikirkan status dirinya sendiri, dan mempertahankan tanpa merasa bersalah atas kepentingan rumah Tuhan yang dikorbankan dan kerugian yang ditimbulkan pada pekerjaan gereja statusnya sendiri. Bukankah ini egois dan keji? Amin. Amin. Aku akan baca yang berikutnya. Baiklah. Para antikristus memperlakukan pekerjaan rumah Tuhan, saudara-saudari, dan bahkan aset rumah Tuhan, semuanya berada di bawah kekuasaan mereka sebagai milik pribadinya sendiri. Terserah mereka bagaimana hal-hal ini didistribusikan, dipindahkan, dan digunakan. Begitu semua itu di tangan mereka, seolah mereka dirasuki iblis, dan rumah Tuhan tidak boleh ikut campur, tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Di wilayahnya, mereka orang berpengaruh, paling berkuasa. Dan siapapun yang pergi ke sana harus menaati perintah dan pengaturan mereka, serta melakukan keinginan mereka. Ini merupakan manifestasi dari keegoisan dan kekejian dalam karakter antikristus. Mereka tidak mengikuti prinsip sedikit pun. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan, serta hanya memikirkan kepentingan dan status mereka sendiri, yang merupakan ciri arketipe yang terwujud dalam kemanusiaan dari jenis orang yang adalah antikristus. Amin. Firman Tuhan menyingkap bahwa antikristus terobsesi dengan status dan keuntungan, serta egois dan tidak manusiawi. Aku merenungkan diri dalam terang firman Tuhan. Aku tidak ingin memberikan orang berbakat, tetapi mempertahankan saudara-saudari yang melakukan tugas dengan baik di bawah kendaliku. Memakai mereka untuk melayani kepentinganku, melindungi muka dan statusku. Dengan mereka di sisiku, aku tidak perlu membayar mahal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Aku merasa selama bisa mempertahankan mereka dalam lingkupku, pekerjaan kami akan berjalan lancar dan posisiku sebagai pemimpin aman. Aku ingin mengerahkan segala daya untuk mempertahankan mereka. Bahkan dengan mengorbankan kepentingan rumah Tuhan, aku tidak rela melepaskan mereka. Aku menggunakan upaya mereka sebagai alat.
sarana untuk mengejar nama dan status, sepenuhnya untuk posisiku sendiri. Bukankah itu yang dilakukan antikristus? Aku dengan berani menentang Tuhan. Ya, aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Sekarang aku melihat betapa seriusnya ini. Benar. Itu membuatku teringat pendeta di dunia keagamaan. Mereka tahu Tuhan Yesus telah kembali dan mengungkapkan kebenaran, tetapi menghentikan orang percaya mendengar suara Tuhan dan menyambutnya demi posisi dan gaji. Mereka memperlakukan orang percaya seperti milik mereka, mencengkram di bawah kendali mereka, bahkan mengklaim orang percaya itu domba mereka, tidak ada yang bisa mencuri kawanan mereka. Mereka merebut domba-domba Tuhan dan melawan Tuhan karenanya demi status mereka. Iya. Mereka menjadi antikristus, hamba jahat yang dikutuk Tuhan. Membandingkan itu dengan perilakuku, kulihat aku tidak berbeda dari mereka. Aku memperlakukan orang berbakat seperti alat untuk memuaskan hasratku akan status dan reputasi baik. Kupikir seharusnya aku yang memindahkan dan memakai orang di gereja yang kupimpin. Inti pemikiranku itu adalah mengambil saudara-saudari, menjadikan mereka milik pribadiku. Aku bertingkah seolah mereka milikku. Dan pemindahan itu harus dengan persetujuanku. Jika tidak, mereka tidak bisa pergi. Jika aku tak bersedia melepas, maka tak ada yang bisa mengambil mereka. Bukankah bersikap teritorial hanya menjadikanku tiran lokal? Itu watak antikristus. Kau benar. Tanpa penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, aku tidak akan melihat betapa seriusnya masalah ini. Kini aku bisa lihat betapa tidak masuk akalnya aku mengeluhkan hal ini. Saudara-saudari bukan bawahan atau alatku. Saat ini aku menjadi pemimpin, tetapi mereka bukan milikku. Bagaimana aku bisa tidak masuk akal ingin mengendalikan orang lain? Hanya demi status dan muka, aku mendirikan kerajaanku sendiri menentang Tuhan. Ini jalan antikristus melawan Tuhan. Benar. Saudara-saudari bertugas untuk memuaskan Tuhan, bukan melayani kita. Tepat. Saat mereka bertugas dengan baik, itu berkat bimbingan Roh Kudus dan pekerjaan dan firman Tuhan. Tak ada hubungannya denganku. Namun aku menggunakan kesuksesan ini untuk pamer dan mempertahankan posisiku. Sangat tidak masuk akal. Para pendeta itu tidak membawa orang ke hadapan Tuhan, tetapi mengendalikan orang percaya demi keuntungan mereka sendiri. Menjadi antikristus, ini dikutuk dan dihukum Tuhan. Jika terus berlaku seperti ini tanpa bertobat, kita akan berakhir seperti mereka, lalu dikutuk dan disingkirkan Tuhan. Ya, ini masalah yang sangat serius. Kita harus mencari kebenaran dan segera mengatasinya. Kau benar. Aku baru teringat kutipan lain dari video yang kupunya. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, bagi masing-masing darimu yang sedang melaksanakan tugasmu, sedalam apapun engkau memahami kebenaran, jika engkau ingin memasuki kebenaran kenyataan, cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, serta melepaskan keinginanmu yang egois, maksud, motif, gengsi, dan statusmu sendiri. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus kau lakukan. Jika orang yang sedang melakukan tugasnya bahkan tidak bisa berbuat sebanyak ini, lalu bagaimana mungkin dia bisa disebut menunaikan tugasnya? Ini bukanlah menunaikan tugas. Engkau pertama-tama harus mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan, mempertimbangkan kepentingan Tuhan sendiri, dan mempertimbangkan pekerjaannya, serta menempatkan pertimbangan ini sebagai yang pertama dan terutama. Baru setelah itulah engkau dapat memikirkan stabilitas dari kedudukanmu atau bagaimana orang lain memandangmu. Apakah engkau semua tidak merasa bahwa agak lebih mudah apabila engkau membagi ini ke dalam langkah-langkah dan melakukan beberapa kompromi? Jika engkau melakukan hal ini selama beberapa waktu, engkau akan mulai merasa bahwa memuaskan Tuhan tidaklah sulit. Selain itu, jika engkau dapat memenuhi tanggung jawabmu, melakukan kewajiban dan tugasmu, mengesampingkan keinginanmu yang egois, mengesampingkan niat dan motifmu sendiri,
memiliki pertimbangan terhadap kehendak Tuhan dan mengutamakan kepentingan Tuhan dan rumahnya, maka setelah mengalami hal ini selama beberapa saat, engkau akan merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk hidup. Ini adalah menjalani hidup dengan jujur dan tulus, tanpa menjadi orang yang tercela atau tak berguna, dan hidup secara adil dan terhormat, bukan berpikiran sempit atau jahat. Engkau akan merasa bahwa inilah cara seseorang harus hidup dan bertindak. Lambat laun, keinginan di dalam hatimu untuk memuaskan kepentinganmu sendiri akan berkurang. Amin. Firman Tuhan memberi kita jalan penerapan. Yang penting dalam tugas adalah punya motif yang benar, menjunjung pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan, tidak egois dan menjunjung kepentingan pribadi. Ini cara untuk terbuka dan jujur, serta mendapatkan hasil dalam tugas kita. Benar. Contohnya semua pemindahan ini. Itu sesuai dengan prinsip dan baik untuk rumah Tuhan. Jadi kita perlu bekerja sama. Iya. Kita harus menyediakan orang sesuai kebutuhan. Agar semua berada di tempat yang tepat sehingga kelebihan mereka dapat dimanfaatkan. Kita juga bisa membina lebih banyak saudara-saudari agar mereka semua bisa berperan dalam tugas mereka. Ya. Kita harus lakukan ini sebagai tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Ini akan membantu saudara-saudari dan pekerjaan rumah Tuhan. Kau benar. Saat kita dulu menyediakan orang-orang, Tuhan telah memberkati kita. Dan kini sudah ada orang untuk mengisi posisi kosong. Iya. Selama kita memberikan lebih banyak persekutuan dan penyiraman, semua orang bisa mempelajari prinsip secara bertahap dan akan semakin baik dalam bertugas. Tepat. Sebenarnya, membina orang-orang berbakat adalah tugas kita dan juga tanggung jawab kita. Kini kita harus mencari pengganti saudari Lee. Tentu saja. Jadi dia bisa pergi ke Tongcheng dan mulai bertugas di sana. Hei, bagaimana dengan saudari Liu? Saudari Liu, Dia punya pengalaman dalam penyiraman. Dia tidak seandal saudari Li, tetapi kualitasnya cukup bagus. Dia juga tenang dan bertanggung jawab dalam tugas. benar. Iya, kurasa dia bisa dilatih untuk menjadi pemimpin tim. Kedengarannya bagus. Mari kita buat pengaturan untuk dia mengambil alih. Baik. Kita harus memberinya dukungan agar pekerjaan penyiraman berjalan baik. Dan seharusnya tidak ada gangguan dalam pekerjaan kita.